Papua DKA Johor mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini saya menyapa sedang jemaat yang ada. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengumpulkan kita di dalam rumahnya untuk mau datang memuji Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita. Kita mau berseru bahwa Tuhan kita itu kudus adanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur dan berterima kasih. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita itu sungguh amat baik. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi Kami menyembah Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan penyertaan yang sungguh sempurna. Hingga sampai detik saat ini, Tuhan telah mengumpulkan kami di dalam rumah-Mu untuk mau bersekutu, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini ibadah kami, dari awal sampai akhir kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, dan ibadah kami diperkenankan oleh Tuhan, menjadi bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ampuni kami dalam segala keterbatasan kami, di dalam motivasi kami beribadah yang salah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu dan Roh-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Ini ibadah kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita mau bersuka cita, kita terus memuji Tuhan, karena Tuhan kita itu sungguh amat baik. Dan sukacita, kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan tak akan pernah berkesudahan. Sungai sukacitamu. Kita bersukacita, kita mau bertepuk tangan hanya untuk Tuhan kita. Ku bernyanyi dan bersuka
duduk kembali. Video tayangan konser saya persilakan. Desiran hujan turun merambah, kedamaian telah datang. Puji syukur pada Yang Kuasa untuk limpah kasih sayangnya. Bahagianya dapat dirasa mendengar lonceng berdentang. Pada hari Natal telah tiba, damai di bumi, damai di surga. Kasih Tuhan sungguh dan sempurna, kasih Tuhan tak berkesudahan. Dia telah mengutus putranya datang untuk Selamatkan manusia. marilah sambut kedatangannya, Putra Allah yang mulia. Sambutlah hari yang bahagia, Gloria in excelsis Deo. Bahagianya dapat dirasa mendengar lonceng berdentang. Pada hari Natal telah tiba, damai di bumi, damai di surga. Kasih Tuhan sungguh dan sempurna, kasih Tuhan Tak berkesudahan. Dia telah mengutus putranya datang untuk Selamatkan manusia. marilah sambut kedatangannya, Putra Allah yang mulia. Sambutlah hari yang bahagia, Gloria in excelsis Deo. Sambutlah hari yang bahagia, Gloria in excelsis Deo. Sambutlah hari yang bahagia, Gloria in excelsis Deo. Puji Tuhan, sambutlah hari yang bahagia, hari lahir Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu telah lahir ke dalam dunia, dan kita percaya juga berdasarkan firman Tuhan, Dia ada di dalam hati kita. Amin. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita katakan bahwa kita tidak usah takut. Yesus Kristus ada di dalam kita dan ada dalam hati kita. Amin.
Puji Tuhan, sidang Jumat, mari kita tetap berdiri. Sebagaimana dikatakan bahwa aku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan kita kekuatan, sehingga sukacita yang dari Tuhan dalam menjalani kehidupan sungguh melimpah. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selidiklah Akan Aku Ya Allah. Biarlah firman Tuhan sendiri yang mengoreksi setiap hati kita. Akan aku ya Allah, akan hatiku, pujilah Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui puji-pujian yang telah kami persembahkan kepada Tuhan sebagai pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan yang begitu baik, begitu memperhatikan kami. Dan pujian kami terakhir ini Tuhan, kami rindu diselidiki hati kami oleh Tuhan. Karena Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati hamba-Mu ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Kami manusia tidak bisa mengenal hati satu dengan yang lain, tapi Engkau yang mengenal hati kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang mengisi hati kami, memperbaiki hati kami, meluruskan hati kami, sehingga kehidupan kami semakin hari memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dan kami semua,
sehingga kami boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, kuasa ada di tengah-tengah kami, menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita berterima kasih dalam kondisi keadaan apapun, Tuhan masih berkemurahan bagi kita, memberikan kita nafas hidup, memberikan kita kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, dan kita juga terus mengandalkan Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang, yang akan kita lalui. Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan. Sepanjang tahun ini sekalipun kita ibadah secara online, tapi firman Tuhan terus diberitakan kepada kita. Firman Tuhan tidak kurang-kurangnya. Saya berpikir bahwa firman Tuhan ini sudah begitu limpah dalam kehidupan kita. Dan kalau minggu lalu kita juga diingatkan mengenai seorang kaya dan seorang miskin dalam kaitannya mereka dengan firman Tuhan, bagaimana seorang kaya yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka memiliki hukum Taurat tetapi tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat itu. Saya merenungkan ketika saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya merenung kenapa ketika orang kaya itu ada di tempat penderitaan itu, dia menyuruh seorang Lazarus yang sudah mati minta kepada Abraham supaya mengutus kepada saudara-saudaranya. Dia berpikir kalau seorang dari antara orang mati akan berbicara kepada mereka, mereka akan bertobat. Kenapa dia tidak berpikir bahwa mereka punya hukum Taurat yang membuat mereka bertobat? Saya hanya berpikir bahwa orang ini selama hidupnya, sekalipun mereka memiliki hukum Taurat, mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak hidup dari firman Tuhan. Dan dia tahu saudara-saudaranya juga mengalami hal yang sama. Abraham mengingatkan, mereka punya hukum Musa dan kitab para nabi. Kalau mereka tidak mentaati itu, mereka mengabaikan itu, maka sekalipun seorang dari antara orang mati datang kepada mereka, mereka juga tidak akan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan itu dalam pengertian begini, bahwa kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki hukum Taurat, kita memiliki Alkitab. Nah, apakah kita hidup dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan pada pagi hari ini kita akan terus mempelajari bagaimana seharusnya kita bersikap ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini berkaitan dengan firman Tuhan juga, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya pendengar saja, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, penuh dengan nasihat, penuh dengan kasih, penuh dengan teguran juga, penuh dengan koreksi. Sudah siap? Siap? Baik, kita akan membaca Lukas 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Silakan Pak Glenn membaca kepada kita dan mari kita memperhatikan bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu silangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal,
ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Terima kasih Pak Glenn. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hamba yang melakukan kewajibannya. Hamba yang melakukan kewajibannya. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Semua kita adalah hamba bagi Kristus. Nah, kita melihat bahwa ayat-ayat ini apa hubungannya dengan hamba. Ketika saya memang ayat 7 sampai ayat 10 berkata demikian, tapi bagaimana dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-6? Saya merenungkan apa hubungannya dengan nasihat daripada Yesus ini kepada murid-muridnya, khusus untuk murid-muridnya. Di ayat 1 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya penyesatan itu pasti ada. Penyesatan itu pasti kita hadapi. Nah, penyesatan di sini memang kalau kita berbicara penyesatan, ada minimal dua hal kalau kita lihat di dalam Alkitab berkaitan dengan penyesatan berkaitan dengan ajaran, dan penyesatan berkaitan dengan perbuatan yang diikuti oleh pengajaran yang dia pahami. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa penyesatan itu pasti ada, maka bagaimana kita harus menyikapi penyesatan itu? Jadi di pagi hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari firman Tuhan ini, sama-sama belajar dari firman Tuhan ini berkaitan dengan sikap kita sebagai hamba Tuhan, ya, berkaitan dengan nasihat terkait penyesatan. Karena ini nasihat ini kepada murid-muridnya, bukan kepada orang lain, bukan kepada banyak orang, tapi khusus kepada murid-muridnya. Saya membaca di dalam terjemahan lain dan juga dalam bahasa aslinya, kata penyesatan di situ artinya cobaan atau batu sandungan atau pelanggaran, kejahatan, dosa yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Jadi penyesatan itu suatu perbuatan dosa yang membuat batu sandungan sehingga orang lain jatuh dalam dosa. Itu sudah disebutkan, dikatakan dalam terjemahan LAI, penyesatan. Jadi kalau saya katakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tidak mungkin tidak ada batu sandungan, tidak mungkin kita tidak menghadapi orang berdosa.
Tidak mungkin kita menghadapi orang yang melakukan pelanggaran. Tidak mungkin tidak. Artinya kita pasti menghadapi itu. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Penyesatan itu artinya suatu penyimpangan dari kebenaran. Tersesat. Pernah tersesat? Ya. Saya waktu kecil tersesat. Ya bukan di hutan, tapi di di ladang gitu. Ya nggak bisa pulang sampai ditemukan begitu. Tersesat. Artinya tidak tahu jalan pulang, menyimpang dari rel yang seharusnya. Itu namanya tersesat. Dan ini penyesatan, artinya penyimpangan dari kebenaran. Melalui apa di sini? Bukan melalui ajaran sesat. Bukan melalui doktrin. Memang dalam Alkitab ada banyak seperti itu. Ada penyesatan, nabi-nabi palsu, ya, guru-guru palsu. Tapi di sini saya melihat lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan itu membuat batu sandungan sehingga orang lain terjatuh dan melakukan dosa. Dan ini bisa terjadi di antara orang percaya sendiri. Maka saya merenungkan firman Tuhan ini. Apa Tuhan yang perlu kami pelajari dari firman ini sebagai hamba-hambamu, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami ini tidak menyimpang, tidak ke kiri atau ke kanan, tapi tetap pada rel. Dan saya diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita ini sebagai hamba Tuhan, memang penyesatan harus ada, tapi jangan sampai kita menjadi pembuat penyesatan itu. Maka saya katakan kita harus menjadi berkat sebagai hamba Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi pembuat penyimpangan sehingga orang lain jatuh dalam dosa karena sikap kita, karena perbuatan kita yang menyimpang dari kebenaran. Kehidupan kita harus menjadi berkat, berkat bagi sesama kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita. Jangan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bisa menyesatkan. Karena dikatakan memang pasti ada penyesatan. Ada penyesatan. Maka dikatakan karena kita ini harus menjadi berkat, kita jangan masuk dalam golongan itu, maka kita jangan membuat batu sandungan. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab, nasihat-nasihat dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Silakan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, memang konteksnya ini berkaitan dengan makanan persembahan berhala. Karena ada orang yang lemah imannya melihat saudaranya makan persembahan berhala dan akhirnya dia tersandung. Dan ini bisa kita lihat dalam konteks yang lebih luas ketika dikatakan tetapi jagalah supaya kebebasan ini, kita ini memang sudah bebas. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja. Tetapi Rasul Paulus pernah menasihati kita harus melakukan sesuatu yang berguna, yang membangun. Segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu itu membangun. Maka dikatakan tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Memang ada, kita harus mengakui bahwa di antara
jemaat Tuhan ada yang lemah, ada yang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, itu memang bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau kita kembali ke Lukas tadi dikatakan, ayat yang kedua saya baca, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ada orang yang lemah imannya, lemah. Ya. Kalau dalam terjemahan lain, orang-orang yang kecil ini, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Sederhana saja cara berpikirnya. Lemah, bisa juga lemah dalam imannya. Ya. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai mereka menjadi tersandung orang yang lemah ini. Harusnya kita harus menjadi berkat, kita yang kuat harus menopang yang lemah. Itu yang nasihat firman Tuhan. Maka dikatakan, hati-hati, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan. Kita ini bebas, kita sudah dimerdekakan. Bisa dalam perkataan kita, ya kita karena kita merasa kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita omong, lihat orang lemah kita sikat gitu ya, kamu salah. Ya, memang salah. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi ini? Jangan menjadi batu sandungan. Saya baca lagi, ternyata Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat banyak terkait hal ini. Kita baca di dalam Roma pasal 14. Ini cukup panjang ayatnya, tapi saya pikir ini penting untuk kita pelajari sama-sama. Berkaitan dengan hidup kita ini sebagai hamba Tuhan, harus menjadi berkat, tidak boleh menjadi batu sandungan. Roma 14 ayat 8 sampai 13. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Nah, perhatikan, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Apa itu? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Ada satu pandangan, ada satu prinsip, ada satu kebenaran. Ya. Apa itu? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ini nasihat firman Tuhan. Ini bukan saya buat-buat ini. Ya. Jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Karena memang orang bisa saja mudah terjatuh. Ya. Nanti ada penjelasannya itu. Tetapi dari sikap kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah menjadi murid Kristus, kita menganut pandangan ini. Dan ini kebenaran. Mari kita tanamkan pandangan ini dalam pikiran kita, bahwa saya ini harus menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan yang membuat saudara kita, yang dibuat itu saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan. Nah, ayat 17 sampai 19 saya baca ayat ini. Lanjutannya begini, ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia.
barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara apa? Yaitu cara kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pelayanan, ya, kita melayani di dalam kebenaran, kita melayani dalam damai sejahtera, kita melayani Kristus dengan sukacita oleh Roh Kudus. Maka dikatakan ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kadang-kadang kita mau mencari penghormatan manusia, tapi tidak perlu sebenarnya. Kita melayani dalam kebenaran, kita melayani dalam damai sejahtera, kita melayani dalam sukacita oleh Roh Kudus, maka Tuhan sendiri yang akan memperkenan kita dan orang lain akan menilai kita. Kita tidak perlu mencari-cari, gitu ya. Cukup kita sebagai hamba melayani. Maka tema kita, hamba yang melakukan apa yang wajib dilakukan. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Saling membangun. Masih ingat bagi Bapak Ibu yang ikut Komsel ya, Natal Komsel pada tanggal 16 Desember yang lalu, temanya berkata begini, bahwa kasih Kristus mempererat persaudaraan. Kasih Kristus mempererat persaudaraan. Jadi di dalam persaudaraan ini saling membangun, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang lemah imannya dikuatkan. Kamu yang kuat mengangkat yang lemah. Kamu yang sungguh-sungguh, kamu harus memberi semangat bagi mereka yang sudah mulai mundur, sudah mulai loyo di dalam pelayanan, mungkin di dalam imannya, di dalam ibadahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia sudah lemah terus kita pojokkan lagi ya, gitu ya? Tidak, harus membangun. Dan dikatakan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Artinya ini harus diciptakan ya, harus diadakan untuk membangun imannya. Nggak bisa tercipta sendiri damai sejahtera itu. Kita harus menciptakan damai sejahtera itu untuk membangun satu dengan yang lain. Nah, ini beberapa ayat ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita membuat dia menyimpang dari firman Tuhan. Jangan sampai dia tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena melihat kehidupan kita yang melanggar, yang juga berbuat dosa, yang memberikan batu sandungan. Tetapi marilah kita menjadi berkat. Di Lukas pasal 17 tadi dikatakan bahwa adalah lebih baik baginya kalau batu kilangan diikat di lehernya dan dibuang ke dalam laut. Itu jauh lebih baik bagi orang yang menyesatkan. Artinya bahwa bagi orang yang menyesatkan itu hukumannya sangat berat sekali. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya benar ada seorang batu kilangan yang besar diikat di lehernya dan dibuang ke dalam laut, itu kan sangat mengerikan sekali. Tapi Yesus katakan itu jauh lebih baik daripada seorang membuat orang lain menyimpang dari firman Tuhan, daripada seseorang yang lemah imannya menjadi jatuh tersandung dan tidak bisa bangun. Artinya ini adalah suatu warning bagi kita, hati-hati dalam kehidupan kita. Ini kepada murid-murid. Yesus berkata kepada murid-murid. Dan kalau kita ini adalah murid-murid Kristus, maka kita harus memperhatikan hidup kita. Harus menjadi berkat. Amin? Ya, sedikit saja yang menjawab. Mungkin dalam hati ya. Saya berdoa semua dalam hati.
ayat yang ketiga dikatakan begini. Jagalah dirimu, tanda seru. Ini berkaitan dengan penyesatan. Dan ternyata ada hal lain di sana setelah itu. Tapi saya merenungkan kenapa jagalah dirimu setelah berbicara tentang bahwa penyesatan itu harus ada. Bahwa batu sandungan itu pasti akan kamu hadapi. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat ada batu sandungan di depan kita? Seringkali kita melihat, wah, batu sandungan ini harus dilepas, harus disingkirkan. Saya katakan bahwa kita kadang-kadang sulit untuk melakukan hal itu. Apalagi kalau yang membuat batu sandungan itu misalnya orang lain atau orang yang kita anggap harusnya dia panutan, tapi ternyata memberikan batu sandungan dan kita akhirnya kecewa sama dia. Tapi di sini dikatakan jagalah dirimu. Saya coba memvisualisasikan dalam pikiran saya kalau itu suatu batu yang besar. Kita tidak perlu membuang batu itu. Kita cuma jaga langkah kita supaya kita jangan tersandung. Kalau misalnya ada batu di situ dan kita tahu kalau kita tidak hati-hati akan tersandung dengan batu itu, cukup langkah kita yang harus kita perhatikan supaya jangan tersandung. Mungkin kita agak menyimpang sedikit supaya kita jangan tersandung. Jaga dirimu, jangan mudah tersandung juga. Gitu. Memang sandungan selalu ada. Jangan mudah tersandung. Makanya dikatakan jagalah dirimu. Dalam terjemahan lain, waspadalah, hati-hatilah. Hati-hati, jangan mudah tersandung. Artinya kita harus memperhatikan langkah hidup kita ini. Jangan sampai mata kita hanya tertuju kepada orang-orang yang membuat sandungan dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita tertuju kepada Tuhan. Nah, ayat berikutnya ini dikatakan begini. Jikalau saudaramu berbuat dosa. Kalau bahasa Indonesia berkata begini dalam terjemahan LAI. Kalau saudaramu berbuat dosa. Tapi kalau bahasa terjemahan lain dalam bahasa aslinya dikatakan kalau saudaramu berbuat dosa melawan engkau atau berbuat dosa kepadamu. Nah, lebih jelas kan? Melakukan perbuatan dosa kepadamu, melakukan mungkin menyakiti engkau, melakukan hal-hal yang tidak pantas kepadamu, melakukan hal yang menyimpang dari firman Tuhan, dan itu menyangkut harga dirimu, menyangkut dengan keadaanmu, makanya perlu waspada. Makanya dikatakan jagalah dirimu, karena ini berkaitan dengan saudara kita, dengan kita. Ini kita memang nggak bisa pungkiri, bisa aja terjadi seperti itu. Makanya dikatakan begini, jikalau saudaramu berbuat dosa kepadamu, ada beberapa hal di sini. Tegurlah dia. Wah, ini saya katakan menegur juga kadang-kadang kita sulit untuk menegur. Antara menegur atau memarahi kadang-kadang sulit membedakan. Apalagi kalau ini menyangkut dengan diri kita, menyangkut dengan perbuatan itu menyakiti kita, perbuatan itu membuat hati kita terluka, membuat hati kita tersinggung, membuat kita dirugikan. Itu susah menegur. Tetapi firman Tuhan katakan tegurlah dia, nasihatilah dia. Artinya dalam posisi ini kita menempatkan diri sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang yang melakukan itu kepada kita. Dan ini saudara, jika saudaramu, jadi ini bukan orang lain, bukan orang di luar sana, bukan orang yang kita tidak kenal. Ini justru saudara kita.
bisa saudara seiman, bisa saudara satu pelayanan, bisa saudara di dalam keluarga, bisa saja seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana menyikapi hal itu? Ya. Menegur. Ya. Kita harus menegur dia. Memang ada beberapa nasihat firman Tuhan ya, berkaitan dengan menegur, ya. Nasihat. Kita juga harus menyadari bahwa kita ini kalau kita menghadapi hal seperti itu, seringkali emosi kita sudah emosi duluan, sulit untuk kita memberikan teguran yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari, aku ini harus menjadi berkat. Kita sebagai hamba harus menjadi berkat. Dalam menghadapi hal seperti itu pun, kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga teguran yang kita berikan, teguran yang penuh kasih. Teguran bukan untuk menyerang balik, bukan untuk berbuat dosa kembali. Kalau dia menyakiti kita, maka kita menyakiti kembali. Kalau dia berbuat jahat, kita berbuat jahat kembali. Tidak. Jangan sampai juga kata-kata kita akhirnya mengiris hatinya, dan akhirnya kita saling sakit hati, dan pada akhirnya nggak bisa omongan. Wah, sulit. Teguran ini artinya kita harus melakukan dengan kasih. Kita harus menasihati, tetapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Maka dikatakan dimulai dengan jaga dirimu, jaga hatimu ketika engkau menegur, jaga hatimu, jaga pikiranmu ketika engkau menasihati saudaramu, jaga dirimu, jangan sampai engkau juga akhirnya jatuh di dalam perbuatan dosa. Artinya kita harus waspada, kita harus jaga diri kita, menguasai seluruh hidup kita ketika kita memberikan nasihat. Entah nasihat itu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Ya, saya harus mengakui bahwa kadang-kadang ketika menasehati anak ya, bukan teguran yang seperti yang seharusnya, kadang-kadang dicampur dengan emosi, sehingga teguran yang baik pun akhirnya menjadi bukan jadi berkat, membuat hati anak terluka dan lain sebagainya. Dan saya juga belajar dari firman Tuhan ini. Harus menegur, tapi tegurannya dengan kasih, dengan sabar. Di 1 Timotius, Paulus menasehati Timotius yang masih muda, bagaimana dia menghadapi jemaat-jemaat orang-orang. Dikatakan begini, saya baca 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Berarti dia seorang muda, bagaimana menghadapi orang yang lebih tua? Jangan keras, melainkan tegurlah dia sebagai bapamu. Wah. Jangan tegur dia sebagai musuhmu. Kalau tegur dia sebagai musuhmu, wah, di omongannya pasti lain. Tapi kalau dia sebagai bapak, tegur sebagai bapak. Ya. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ini saudara. Menghadapi orang-orang muda yang bisa melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran yang menyakiti atau ya macam-macam. Tegurlah dia sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi di dalam teguran itu ada satu sikap. Sikap kita kepada orang yang kita tegur. Kalau dia lebih tua, kita harus bersikap dia sebagai bapak kita atau dia sebagai ibu kita. Kalau dia muda, dia sebagai saudara kita, dia sebagai saudari kita. Sehingga kita bisa menegur mereka dengan kasih, dalam kemurnian, bukan dalam kemarahan. Nah, ini berkaitan dengan kita sebagai hamba-hamba yang harus melakukan apa yang wajib untuk kita lakukan. Ternyata di 1
Tesalonika juga dinasihatkan lagi Rasul Paulus. Saya baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Dikatakan begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, ini saudara-saudara, bukan orang lain, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Wah, jadi kalau mau ditegur, kalau yang menegur itu hamba-hamba Tuhan, ya terimalah, gitu ya, hormati. Kalau yang menegur itu orang tua, terimalah sebagai anak, terimalah teguran itu. Ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wah, ini membawa kehidupan kita di dalam komunitas sebagai saudara-saudara. Wah, ini luar biasa firman Tuhan ini. Memang bisa saja ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak tertib di dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Mungkin sebagai anak tidak tertib, mungkin sebagai saudara tidak tertib, menyimpang dari kebenaran. Mungkin dalam pelayanan tidak tertib di dalam pelayanan. Tapi tegur dengan kasih, penuh kesabaran. Dan harus dengan mengusahakan supaya senantiasa ada damai sejahtera di sini. Ini nasihat berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba yang melayani. Kemudian kita kembali di Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Saya baca ayat 10 kembali. Dikatakan begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini berkaitan dengan apa ini? Dalam konteks apa Tuhan Yesus berbicara ini? Ternyata memang berkaitan dengan menghadapi orang-orang yang bisa membuat hati kita ini tersinggung, hati kita ini terganggu, membuat kejahatan kepada kita. Di ayat yang ke-4 tadi, ayat 4 sampai berikutnya itu berkaitan dengan pengampunan. Ternyata Tuhan menasihatkan kita bagaimana kita harus menjaga diri menghadapi namanya batu sandungan, menghadapi orang yang berbuat dosa kepada kita. Selain menegur mereka, tetapi juga kita harus mengampuni mereka. Wah, ini mengampuni. Mengampuni. Tuhan katakan, bahkan jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia, dan jika ia menyesal, ampunilah ia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 7 kali sehari. Kalau 7 kali, wah, ini sulit mengampuni seperti itu. Sampai murid-murid rasul-rasul itu berkata begini. Mereka mendengar nasihat dari Yesus ini. Bagi mereka itu sulit. Dan saya katakan juga sulit bagi kita. Kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Mereka katakan, Tuhan, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami. Tuhan katakan, bukan karena kamu tidak besar imannya. Imanmu sekecil apa saja, ya, kecil
kecil saja itu punya kuasa. Masalahnya adalah kamu harus taat melakukan itu. Kalau kamu sebagai hamba dan tahu mengampuni itu adalah suatu kewajibanmu yang harus kamu lakukan, maka tinggal kamu lakukan saja. Ampuni. Para murid ini berpikir bahwa apa hubungannya iman dengan mengampuni ini? Butuh iman bagi mereka, butuh iman yang besar untuk bisa mengampuni. Tambahkan iman kami, kuatkan iman kami. Tapi jawaban Yesus ini suatu teguran juga bagi saya. Kadang-kadang kita merasa kita punya iman, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sulit sekali kita mengampuni. Karena memang bukan masalah iman di sini. Makanya tidak heran ada orang-orang yang kita lihat, waduh luar biasa imannya, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi ketika ada masalah, nggak bisa mengampuni. Bisa itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B bisa saling. Wah, bukan karena mereka nggak punya iman. Yang mereka tidak punya adalah kerendahan hati sebagai hamba yang mau mengampuni. Bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita menyadari ini. Sebagai jemaat Tuhan, mungkin kita sudah punya iman, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi ingat, yang Tuhan inginkan dalam konteks ini berkaitan dengan mengampuni. Lakukan saja. Lakukan. Maka Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini. Ilustrasi mengenai seorang hamba yang harus melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternaknya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Kalau dia hamba, walaupun sudah capek kerja seharian di ladang, ketika dia pulang di rumah, tetap dia mengerjakan pekerjaan. Dia harus mempersiapkan makanan untuk tuannya. Setelah tuannya kenyang, tuannya pun tidak perlu minta terima kasih kepadanya. Dan setelah semua selesai pekerjaannya, barulah dia makan. Maka kesimpulannya di ayat yang ke-10 itu, demikian jugalah kamu. Demikian jugalah kita. Kita harus memiliki sikap hamba seperti ini. Kalau kita berkata, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah hamba Kristus, aku adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus memiliki kesadaran hal ini. Kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Garis bawahi kata itu. Saya katakan ini sesuatu hal yang luar biasa ketika Tuhan mengajar, dan ini kebenarannya. Kamu harus berkata, ya, dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Menghadapi orang yang bersalah kepada kita dan kita harus mengampuni mereka. Apa hubungannya dengan sikap seperti ini? Hubungannya adalah ketika kita menyadari kita ini adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Kita ini tidak punya hak apapun untuk menghakimi orang lain, untuk apalagi membalas kejahatan kepada orang lain. Yang ada bagi kita, kita nggak punya hak. Hak kita adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa susah sekali mengampuni? Saya katakan, mengampuni mudah apa susah Bapak Ibu? Ada saat ini yang sedang bergumul dengan ini, sulit untuk mengampuni, atau pernah mengalami hal seperti itu, ya, masih dendam dengan saudara kita, masih benci, ya. Hati-hati dengan itu, karena memang ini nasihatnya luar biasa, ya. Hati-hati, jangan sampai hati kita dikotori dengan semuanya itu. Tapi kenapa
pengampunan itu begitu sulit. Kalau saya lihat dalam konteks ini, dan saya coba melihat dalam konteks yang lebih jauh, kalau kita menyadari kita ini adalah hamba, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan mengenai seorang hamba yang diampuni oleh Tuhannya. Hamba ini baik bisa dibaca nanti di dalam Matius pasal yang ke-18, mengenai hamba yang, ini ilustrasi mengenai pengampunan itu. Hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Ini bukan cerita lama bagi kita. Ini cerita yang sering kali kita dengar. Betul ya? Seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dan tuannya memanggil dia dan dia bilang, bayar hutang. Dia desak, bayar. Dan akhirnya dia dengan rendah hati dia katakan, Tuhan, aku tidak bisa. Aku belum bisa, berikan aku waktu. Dan dikatakan Tuhan itu muncullah belas kasihan bagi hamba ini. Dan dia katakan, ya sudah, aku mengampuni hutang itu. Dan akhirnya dia keluar dengan sukacita. Tetapi masalah berikutnya adalah ketika dia keluar dari hadapan tuannya, dia bertemu dengan saudaranya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Hutangnya yang begitu besar, 10.000 talenta. Dan dia mendapatkan pengampunan untuk itu. Dia lupa bahwa dia sudah diampuni. Dia baru saja keluar, tidak butuh waktu lama, ya. Sehingga dia melupakan kebaikan tuannya itu. Tapi dasar hamba yang jahat, dia ketemu dengan temannya yang berutang 100 dinar. Dan dia katakan kepada temannya, bayar hutangnya. Temannya bilang, berikan aku waktu. Belum bisa. Didesak, dipaksa, ya, sampai dicekek temannya itu. Dan akhirnya cerita itu terdengar kepada tuannya. Dan akhirnya dia memanggil hamba itu. Di ayat yang ke-23 dari ini yang kita baca, satu ayat itu saja. Matius 18 ayat 23. Tuhan ini berkata begini. Ayat 33. Matius 18 ayat 33. Dia katakan begini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Harusnya begitu. Bukankah kamu harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tetapi ternyata hamba ini, dia lupa bahwa dia sudah mendapatkan pengampunan yang besar. Dan saya katakan, kenapa kita sulit mengampuni? Kadang-kadang karena kita lupa bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita yang begitu besar Tuhan sudah ampuni. Kehidupan kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan, kita lupa pengampunan Tuhan. Kita lupa kasih Kristus yang begitu besar bagi kita. Sehingga ketika kita melihat saudara kita yang dosanya sedikit sekali bagi kita, mungkin hanya menyinggung, mungkin hanya kata-kata yang, ya mungkin kata-kata yang menyinggung, dia sudah, waduh, hati kita sudah berapi-api, sudah terbakar gitu ya. Sampai kita nggak bisa mengampuni. Mungkin hanya dalam WA, dalam apa gitu ya. Sudah, mungkin kalau bisa digambarkan, apinya itu sudah berkobar-kobar di atas kepala ini. Menghadapi itu. Karena lupa bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Itu dalam konteks yang jauh. Tapi kita lihat di sini dalam konteks yang lebih dekat di dalam ayat 4 tadi, pasal 17. Kalau saudara itu dikatakan kalau ia menyesal sampai 7 kali sehari, ampuni dia. Nah ini seringkali kita sulit untuk mengampuni. Ya, jangan tunggu sampai 7 kali lah. Sekali ya sudah oke, tak ampuni. Tapi melakukan lagi sudah mulai panas kita. Wah, kamu ini nggak bisa udah dikasih hati, minta apa? Minta jeroan lain, jantung gitu ya. Udah dikasih hati, udah gini, waduh. Apalagi sudah ketiga kali, wah sudah mulai emosi kita. 4 kali, tambah lagi. Mungkin kita usir dia. Sampai 7 kali,
Artinya kalau kita tidak melihat orang lain yang minta ampun sama kita, tidak melihat perubahan dalam hidupnya. Hidupnya gitu-gitu saja, tapi datang minta ampun, menyesal, tapi dikatakan ampun. Tetapi yang ketiga ini berkaitan dengan ini tadi. Kenapa sulit mengampuni? Kalau kita tidak memiliki sikap sebagai hamba kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Seringkali yang ada adalah ketika kita melihat harga diri kita ini lebih, wah, saya ini kan penatua, masa kamu lakukan itu sama saya gitu ya? Emang kamu siapa gitu ya? Nah, kalau harga dirinya sudah agak naik, wah, dia merasa kalau orang lain yang lebih rendah dari dia menyinggung dia, wah, nggak terima dia. Karena merasa harga dirinya tersinggung, harga dirinya diganggu. Maka dinasihatkan, kamu harus berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bisakah kita para penatua berkata demikian? Nah, ini kita mulai dari situ lah. Ya. Pak Har, Pak Wahyu, bisakah kita memiliki sikap kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna? Bisakah kita para koordinator pelayanan berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna? Saya katakan ini berat. Bisakah kita merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan? Kita merasa saudara kita mudah sekali kita hakimi mereka karena kita merasa harga diri kita ini begitu tinggi. Kita merasa bisa, kita merasa wah saya ini top gitu ya. Saudara sekalian, saya katakan mari kita memiliki sikap ini. Sikap yang kata-kata Yesus ini tidak sedang merendahkan kita, saudaraku. Tidak. Tapi justru memberikan kita kekuatan. Justru ketika kita memiliki sikap sebagai hamba yang tidak berguna, justru itu adalah kekuatan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyinggung, sama sekali kita tidak akan timbul dalam hati kita ini untuk menghakimi, membalas, benci, ya, seperti beberapa di dalam Alkitab. Kain misalnya, Kain itu mulai dari iri kepada saudaranya, hanya iri saja, sama-sama mempersembahkan korban, sama-sama beribadah. Masalahnya dia pamornya lebih rendah daripada adiknya, persembahannya tidak diterima, lebih diindahkan persembahan adiknya. Mulai dari iri. Ini di dalam konteks ibadah itu. Mereka sama-sama beribadah kepada Tuhan. Iri itu mulai meningkat. Benci. Tuhan datang, firman Tuhan datang. Apakah diperhatikan oleh Kain? Tidak. Tuhan katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu, kamu harus berkuasa atas. Kain tidak menghiraukan firman Tuhan. Saya berdoa kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan kita mengabaikan firman Tuhan, tapi mari kita memperhatikan firman Tuhan. Pada akhirnya Kain, ketika dia mengabaikan firman Tuhan, akhirnya dia membunuh adiknya. Saudara, kita sebagai hamba yang harus menjadi berkat. Kita sebagai hamba yang harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Mari kita memiliki hati yang taat. Hati yang Tuhan kita itu yang patut
diagungkan, ditinggikan adalah Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Kita ini adalah hamba-hamba, sama semua di hadapannya. Kalau kita menempatkan diri sebagai hamba, maka saya berdoa supaya kita ini semakin hari semakin menjadi berkat. Berkat bagi keluarga kita, berkat di tengah-tengah jemaat kita, berkat dimanapun kita berada. Kita menghadapi suasana, keadaan, kondisi yang ada orang yang tidak tertib, ada orang yang begini. Marilah justru kita harus membawa damai sejahtera di sana, membawa sukacita di sana. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa melalui satu pujian yang kita akan nyanyikan ini. Jadikan hidupku Tuhan alat perdamaian. Tuhan, dengarlah doa. Biarlah ini menjadi doa kita. Dengarlah doaku, oh Tuhan. Dengarlah seruanku di saat kegersaman melanda hidup manusia. Mohon belas kasihan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuat kuasa kurban-Mu yang mampu menolong umat-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harap yang berputus asa. Dari awal, Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kebersamaan hidup manusia. Karena
jangan kita lupakan. Kenapa kurban ini? Kurban yang telah mengampuni kita. Dia menanggung segala dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa karena kita. Pengampunannya pengampunan yang sempurna. Mari kita sama-sama mengangkat roti ini. Para pemain musik juga mempersiapkan diri. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tunggu sebentar para pemain musik mengangkat roti. Firman Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan darah Kristus, darah pengorbanannya yang menyucikan hati kita, yang membasuh hidup kita dari segala dosa, noda, kotoran. Dan kita jawab dengan iman, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan ini dengan sebagai doa kita. Jadikan hidupku alat perdamaian. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman, tengah kebimbangan, di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa bagi yang berputus asa. Jadikan hidupku alat perdamaian. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa terang, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau ampuni. Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami menjadi hamba-hamba yang menjadi berkat, hamba-hamba yang bisa mengampuni Tuhan, hamba-hamba yang menjadi pembawa-pembawa damai-Mu di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami
mampukan kami Tuhan. Engkau yang sudah berfirman kepada kami, dan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman. Bekerja lebih lanjut dalam kehidupan kami Tuhan, untuk dapat mempraktikkan firman ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami alat pendamaian, jadikan kami terang, jadikan kami pembawa iman, jadikan kami pembawa kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 11.56 waktu Indonesia bagian Barat. Almarhum Bapak Yopi Leksmana dalam usia 91 tahun. Jenazah disemayamkan di Adizaza ruang 17. Ibadah penghiburan pertama telah dilaksanakan tadi malam pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah penutupan peti akan dilaksanakan pada malam ini, Minggu 19 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah pelepasan dan pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 20 Desember 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Poin yang terakhir, yang kelima, tetap terapkan prokes dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita, saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri untuk doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Kasmieli Jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Yopi Leksmana yang dimana hamba-Mu telah Engkau panggil menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, menguatkan anak-anak keluarga semua Tuhan, dan biarlah mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Juga ibadah penghiburan nanti malam dan pemakaman besok biarlah juga Tuhan memberkati. Dan juga ibadah-ibadah kami Tuhan yang akan kami laksanakan, khususnya tanggal 25 Desember dan tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Dan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan urapi semuanya di dalam seluruh persiapan-persiapan yang sedang dikerjakan saat ini. Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan. Dan ini kami seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau tahu kondisi keadaan kami. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam masalah, biarlah Tuhan Engkau beri jalan keluar dalam masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita
mulai pada pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita orang-orang yang percaya kepada-Nya. Pulanglah membawa semua berkat ini di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.